Rumor ini mulai berkembang saat sang pemain terlihat dalam foto yang diabadikan yang ini, guys. oleh Indra Syafri di Belanda. Dirinya disebut-sebut menjadi salah satu calon pemain yang akan bermain untuk timnas U20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Rajab. Video yang kita nak react ni adalah berkenaan dengan bagaimana pemain-pemain yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia perlu mengorbankan kewarganegaraan mereka yang sebelum ini, guys, untuk menjadi WNI ataupun warga negara Indonesia, guys. Jadi kita nak lihat siapa lagi pemain-pemain ini, guys. Seperti mana yang teman-teman tahu, ramai lagi pemain-pemain yang mempunyai darah keturunan yang akan dibawa oleh bapa Erick Thohir bergabung dengan timnas Indonesia, akan menjadi raksasa Asia, guys. Tanpa buang masa, guys, mari kita react kepada videonya, guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tim nasional Indonesia belum berhenti untuk melirik darah keturunan dari berbagai pelosok benua. Berhenti, guys, pastinya Langkah ini ramai lagi. dilakukan agar mewujudkan tujuan Sintayong untuk bersaing di Asia maupun di dunia. Beberapa pemain yang punya kualitas hebat dirumorkan akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Siapa, guys? Salah satunya ada Xavi Wolfstra yang dinilai Xavi sebagai Wolfstra. sosok yang pas untuk menjadi suksesor dari Tom Haye. Cetak Gol coba merangkum pemain keturunan Mari kita yang menjadi tengok. bidikan tim nasional Indonesia sebagai berikut. Ya, jangan lupa untuk subscribe, guys. Siapakah pemain-pemain Jadon tu? Oosterwolde. Jadon Oosterwolde, Main mana ni? Jadon Oosterwolde sempat Ini menjadi baca, pemain guys. keturunan yang masuk dalam proyek naturalisasi Sintayong. Kepastian ini disampaikan langsung oleh sang pemain. Dia mengaku dihubungi langsung oleh staf tim nasional Indonesia untuk bergabung. Namun tawaran ini langsung ditolak oleh Jadon setelah berdiskusi dengan agennya. Bek dari Fenerbahce ini masih merasa punya kesempatan untuk membela Belanda. Sayangnya hingga saat ini namanya nggak dilirik oleh Ronald Koeman untuk perhelatan Euro 2024. Padahal skuad Oranje nggak memiliki satupun pemain yang berposisi sebagai bek kiri asli. Sang pelatih lebih memilih untuk memainkan Nathan Ake dan juga Mickey van de Ven untuk posisi tersebut. Okey. Gara-gara hal itu, nama Jadon kembali diisukan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dirinya bakal menambah opsi di lini pertahanan seandainya bergabung. Apalagi mantan pemain dari Parma ini punya performa gemilang bersama Fenerbahce. Wow. Di musim ini, Jadon berhasil mencatatkan 43 penampilan di ajang 43, Eropa guys. maupun domestik. Sintayong juga sangat menginginkan Jadon di dalam skuadnya, sebab pemain 23 tahun ini cocok dengan gaya permainan yang dijalankan oleh Coach Sintayong. Selain itu, Jadon kedapatan sedang berlibur di Pulau Dewata, Bali. Melihat hal itu, netizen banyak yang mengharapkan PSSI segera melanjutkan proses naturalisasi Jordi sang Verman. pemain. Verman. Jordi Verman merupakan salah satu pemain keturunan yang punya kualitas. Pemain kelahiran Den Haag ini punya banyak pengalaman saat masih bermain di Eredivisie. Melihat hal itu, PSSI menawarkan Verman untuk dinaturalisasi pada tahun 2022. Namun proses ini batal setelah sang pemain menolak untuk bergabung. Kepastian ini disampaikan langsung oleh mantan ex-ko PSSI yakni Hassani Abdul Ghani. Dia bilang Verman sudah menolak mentah-mentah tawaran naturalisasi dari PSSI. Setahun kemudian, ex-Feyenoord ini memberikan komentar sanggahannya. Dirinya mengaku kalau tawaran dari PSSI hadir di waktu yang kurang tepat. Pasalnya, Verman sedang fokus untuk mencari klub baru yang akan dibelanya. Padahal pemain 25 tahun ini sangat tertarik untuk bergabung ke timnas Indonesia. Dirinya siap melanjutkan proses naturalisasi apabila dihubungi oleh Erick Thohir. Seandainya itu terwujud, maka komposisi sektor gelandang akan mendapatkan tambahan kekuatan. Verman sendiri punya gaya bermain yang hampir sama seperti Tom Haye. Dia punya keahlian dalam mencairkan lini tengah dan punya umpan-umpan yang akurat. Guys. Saat ini dia menjadi pilar dari NK Vukovar yang bermain di divisi kedua Liga Kroasia. Di musim ini, Verman sudah tampil dalam 20 pertandingan dengan melesakkan 1 gol dan 1 assist. Sang pemain dinilai sangat cocok untuk dijadikan pelapis untuk Tom Haye yang sudah hampir menginjak usia kepala 3.
Pilihan Manhoef. Milan Manhoef. Selain Wehrmann, nama Milian Manhoef juga Stoke sejak City. lama menjadi incaran pelatih Sintayong. Coach Sintayong mengaku sangat tertarik untuk menaturalisasi Manhoef. Alasannya, winger kelahiran Bimster ini punya tipe permainan yang cocok dengan skema sang pelatih. Manhoef diketahui punya kualitas yang baik dalam mengolah si kulit bundar. Hal itu bisa dibuktikan mantap. dengan torehan 9 golnya bersama 9 Vitesse Arnhem di musim lalu. Sayangnya, ketertarikan Coach Sintayong gak mendapatkan respon dengan baik dari Manhoef. Pemain 22 tahun ini sudah mengisyaratkan akan memilih tim nasional Belanda. Dia menyebut akan lebih berkembang seandainya bergabung ke pasukan The Orange. Namun, keputusan tersebut belum membuatnya dipanggil oleh skuad senior. Bahkan namanya masih sama sekali gak masuk dalam 50 nama pertama yang akan dibawa ke ajang Euro. Alhasil, Manhoef masih harus puas memperjuangkan ambisinya di skuad junior timnas Belanda. Meskipun begitu, peluangnya untuk membela pasukan merah putih belum sepenuhnya tertutup. Erick Thohir selaku ketua PSSI masih sangat terbuka untuk para pemain yang ingin bergabung. Kehadiran Manhoef akan sangat berguna untuk lini serang skuad Garuda. Sebab ex dari Vitesse ini menampilkan performa yang luar biasa di musim ini bersama Stoke City. Sang pemain sukses mengoleksi 4 gol dan 1 assist dari 14 pertandingan di Championship. Safi Woolstra. Safi Woolstra. Wow. Safi Woolstra menjadi salah satu bakat muda yang sudah diincar oleh PSSI. Rumor ini mulai berkembang saat sang pemain terlihat dalam foto yang diabadikan oleh Indra Syafri di Belanda. Dirinya disebut-sebut menjadi salah satu calon pemain yang akan bermain untuk timnas U20. Namun nama Woolstra justru belum kunjung terlihat di seleksi Garuda Junior yang diadakan di Como. Menurut kabar yang beredar, Indra Syafri belum melakukan pemanggilan kepada sang pemain. Dia akan bergabung di sesi seleksi pemain keturunan berikutnya. Apabila jadi bergabung, Woolstra bisa jadi salah satu aset masa depan timnas Indonesia. Pemain 19 tahun ini seringkali disebut sebagai penerus Tom Haye di SC Heerenveen. Dirinya saat ini selalu tampil konsisten saat membela skuad The Super Friesen Junior. Bersama tim kelompok usia 21 tahun, Woolstra sukses mengemas 6 gol dari 24 penampilan. Di sisi lain, PSSI harus bergerak cepat untuk mengamankan jasa sang pemain. Pasalnya, pemain kelahiran 2005 ini juga menjadi bidikan tim nasional Belanda. Bahkan Woolstra sudah sempat membela skuad Oranje U18 di ajang uji coba. Walaupun begitu, sang pemain punya keinginan yang besar untuk membela Indonesia. Pemain kelahiran 2005 ini ingin membanggakan neneknya yang berasal dari Maluku. Tristan Goijer. Nama Tristan Goijer sedang menjadi perbincangan hangat publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain 19 tahun ini dirumorkan punya garis keturunan Indonesia. Dirinya punya darah keturunan dari sang nenek yang berasal dari Maluku. Namun peluang Goijer untuk membela skuad Garuda terbilang sangat kecil, sebab keputusan Goijer untuk membela Indonesia ditentang oleh keluarganya. Akan tetapi peluang sang pemain membela pasukan merah putih masih terbuka lebar. Pasalnya, sang pemain belum pernah tampil sekalipun membela tim nasional senior Belanda. Sang bek hanya tercatat berseragam oranye di kelompok usia U16 dan juga U18. Selain itu, pemain kelahiran Blarikum ini juga punya catatan impresif bersama Ajax Amsterdam. Goijer sendiri baru saja dipromosikan ke tim utama di pertengahan musim ini. Walaupun baru naik kelas, dia berhasil menunjukkan performa yang luar biasa. Dirinya sukses mencatatkan 13 penampilan di ajang Eredivisie dan Europa League. Berkat penampilan apiknya, namanya sempat masuk dalam rencana skuad Ronald Koeman di Piala Euro 2024. Sayangnya, dia harus dicoret saat keputusan final. Keputusan ini membuatnya dirumorkan kembali untuk membela tim nasional Indonesia.
Alright guys, itu dia beberapa lagi pemain yang sedang dibidik oleh PSSI ataupun Bapak Erick Thohir untuk dibawa kembali mewakili timnas Indonesia. Dan kalau kita lihat daripada senarai pemain-pemainnya, ramai pemain-pemain muda guys. Ini adalah masa depan untuk timnas Indonesia guys. Jadi kita perlu meyakinkan pemain-pemain ini untuk bermain ataupun bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi jika lolos ke pusingan 3 kualifikasi Piala Dunia, aku rasa bagi pendapat aku, pemain-pemain ini akan lebih yakin untuk bergabung dengan timnas Indonesia guys. Okey guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan pemain-pemain tadi guys? Adakah mereka ini patut dinaturalisasi ataupun bagaimana guys? Jadi sila tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah guys. Okey guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk tonton video originalnya di channel Cetak Gol IDN. Memang keren banget guys. Aku letakkan linknya di deskripsi di bawah guys. Okey guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like. Terima kasih kepada teman-teman yang dah subscribe. Kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng guys. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.